Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, bayangkan kamu menyalakan komputer itu tanpa CPU. Layarnya menyala, kipasnya berisik, lampu RGB kelap-kelip sok canggih. Tapi, ketika kamu klik apapun tidak ada yang terjadi. Tidak bisa buka aplikasi, tidak bisa menghitung, tidak bisa berpikir. Nah, karena CPU adalah otak komputer, setiap klik mouse, setiap huruf yang kamu ketik, setiap game yang kamu mainkan, bahkan keputusan sederhana ya atau tidak, semua diproses ini, itu tanpa CPU. Komputer bukan mesin yang pintar. Ia hanya tumpukan logam dan kabel. Nah, di video ini kita akan membedah apa itu CPU, bagaimana strukturnya, dan kenapa komponen kecil ini menentukan seberapa cepat dan cerdas sebuah komputer bekerja. Jadi CPU atau Central Processing Unit itu adalah komponen inti dalam sebuah komputer. Tugas utamanya ada tiga. Yang pertama itu menerima instruksi dari pengguna maupun dari sistem operasi. Yang kedua itu mengolah data melalui perhitungan dan logika. Yang ketiga mengontrol seluruh proses kerja komputer itu agar semua komponen bisa berjalan dengan selaras. Nah, karena peran inilah CPU itu sering disebut sebagai otaknya komputer. Semua keputusan logis, perhitungan matematis, hingga instruksi sederhana diproses yang ada di dalam CPU sebelum komputer itu melakukan aksi apapun. Secara sederhana, cara kerja komputer bisa digambarkan seperti ini. Misal ada input CPU dan output. Ketika kamu klik mouse, CPU-nya memproses perintah, lalu kamu mengetik di keyboard. Nah, CPU-nya itu menerjemahkan. Kamu membuka aplikasi, CPU-nya itu mengatur langkah demi langkah supaya aplikasi itu bisa berjalan. Jadi, intinya apapun yang kamu klik, ketik, sentuh atau jalankan, semuanya harus lewat CPU terlebih dahulu sebelum komputer itu merespon. CPU itu tidak hanya bertugas untuk menghitung angka. Ia bekerja multitasking tanpa protes, mengurus banyak hal sekaligus dalam waktu yang sangat singkat juga. Nah, secara umum fungsi utama CPU itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang penting sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengolah data atau data processing. Nah, ini tugas yang paling mendasar dari sebuah CPU. CPU itu melakukan operasi aritmatika dan logika untuk mengolah data. Itu misalnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perbandingan nilai, operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Mungkin operasi ini terlihat sangat sederhana, tapi proses ini itu terjadi berulang kali, mungkin sampai jutaan atau miliaran per detik. Contohnya, saat kamu membuka sebuah aplikasi, CPU itu akan menghitung data yang diperlukan, kemudian mengecek kondisi sistem, lalu menentukan tampilan dan respon yang harus ditampilkan di dalam layar. Peran penting yang kedua yaitu mengendalikan jalannya program atau control functions. Jadi CPU ini bertugas mengatur alur kerja program. CPU itu menentukan instruksi mana yang harus dijalankan lebih dahulu, mana yang harus menunggu, dan kapan suatu proses itu harus dihentikan. Tanpa kontrol ini, program akan berjalan secara acak dan sistem bisa kacau jika ini terjadi. Misalnya, saat kamu menjalankan musik sambil mengetik dan membuka browser. Nah, CPU itu mengatur semuanya agar berjalan bersamaan, padahal aslinya itu dieksekusi secara bergantian dan sangat cepat. Peran yang ketiga itu mengatur komunikasi antar komponen. CPU itu menjadi pusat komunikasi antar berbagai komponen di komputer seperti RAM, penyimpanan, baik SSD atau hard disk, kemudian ada GPU, ada perangkat input dan output. Nah, CPU ini memastikan data itu dikirim ke tempat yang benar pada waktu yang tepat dan dengan urutan yang tepat. Contohnya, saat kamu menekan tombol keyboard, CPU itu menerima sinyalnya, memproses arti tombol tersebut, lalu mengirim hasilnya ke layar. Peran yang keempat yaitu mengambil keputusan logis.
CPU mampu membuat keputusan logika berdasarkan kondisi tertentu. Misal, jika data yang benar, lanjutkan proses. Jika data yang salah, hentikan atau ubah alur programnya. Nah, inilah alasan mengapa komputer bisa bereaksi sesuai perintah pengguna. Jadi singkatnya, CPU adalah pengolah data, pengatur proses, penghubung antar komponen, sekaligus pengambilan keputusan. Jadi tanpa CPU, komputer itu tidak bekerja lambat, tapi akan tidak bekerja sama sekali. CPU itu bukan benda ajaib yang tiba-tiba bisa berpikir sendiri. Di dalamnya ada beberapa bagian penting yang bekerja samaan dan sangat terkoordinasi. Setiap bagian itu mempunyai tugas yang spesifik. Kalau satu saja bermasalah, performa komputer langsung terasa anjlok. Secara umum, struktur utama CPU itu terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian ada Control Unit, lalu ada register, dan ada cache memory sebagai pendukung penting. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU ini adalah bagian CPU yang bertugas melakukan perhitungan. Nah, disinilah semua operasi aritmatika dan logika itu terjadi. Misalnya seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, perbandingan nilai, operasi logika AND, OR, dan NOT. Jadi setiap komputer itu perlu menghitung sesuatu yang membandingkan kondisi. ALU yang turun tangan, misalnya saat kamu menghitung total belanja di aplikasi, ALU yang mengolah semua angka itu. Kemudian ada control unit. Control unit ini adalah pengatur lalu lintas di dalam CPU. Tugasnya itu bukan menghitung, tapi mengendalikan dan mengkoordinasikan semua aktivitas. Control unit bertugas untuk mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi, mengatur kapan ALU bekerja, dan mengontrol aliran data antar bagian CPU dan komponen lain. Jadi tanpa control unit, CPU mungkin tetap akan punya tenaga, tapi tidak tahu harus diapakan. Lalu yang ketiga ada register. Register ini adalah memori super kecil dan super cepat yang berada langsung di dalam CPU. Fungsinya ini untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses. Karena letaknya sangat dekat dengan ALU dan CPU, register punya kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan RAM. Misalnya saat CPU sedang menghitung, data yang paling sering dipakai dan akan disimpan di register agar bisa diakses secepat mungkin. Kemudian ada cache memory. Cache memory ini adalah penyimpanan cepat yang berfungsi sebagai perantara antara CPU dan RAM. Cache ini menyimpan data ataupun instruksi yang sering digunakan CPU agar tidak perlu bolak-balik ke RAM yang lebih lambat. Biasanya cache ini dibagi menjadi beberapa level. Misalnya level 1 itu yang paling kecil dan paling cepat, level 2 itu yang sedikit lebih besar, dan level 3 itu yang paling besar tapi jauh lebih cepat daripada RAM. Nah, tanpa cache, CPU itu akan sering menunggu dan komputer terasa lambat meskipun prosesornya terlihat canggih. Jadi singkatnya dari semua ini, struktur CPU itu adalah kerja tim. Yang pertama itu ALU untuk menghitung, control unit untuk mengatur, register itu untuk menyimpan cepat, cache untuk mempercepat alur kerja. Mungkin CPU ini kecil bentuknya, tapi isinya penuh dengan pembagian tugas yang sangat serius. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi CPU ini. Mungkin untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.